Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dewan Juri yang terhormat. Pada siang hari ini kita akan membahas dengan mosi. Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Privatisasi penyediaan air ini adalah merupakan proses mengalihkan atau ganti tangan kepemilikan dari milik negara menjadi milik swasta. Sebelum saya menyampaikan argumen saya untuk pada mosi ini, izinkan saya untuk menyampaikan sanggahan setelah tim pro mengatakan dan juga mempresentasikan hasil perdebatannya. Di sini saya akan membahas dan memberikan sanggahan mengenai kepentingan WNI dan apakah pemenuhan kepentingan tersebut dapat dilakukan dari pihak pemerintah ataupun pihak swasta. Pihak pemerintah tadi atau pihak pro mengatakan bahwa karena isu-isu yang terjadi sehingga mengharuskan untuk pengambilan keputusan dari pihak swasta yang dapat melihat permasalahan ini dan tidak terkait pada pola pikir yang seringkali digunakan oleh pihak BUMN dalam tanda kutip mencari aman. Terlebih lagi, tim pro juga mengatakan bahwa akan banyak pemain dari berbagai PT yang telah berkecimpung yang akan meningkatkan kinerja pengelolaan air. Hal tersebut saya nyatakan benar. Tetapi perlu dianalisis dan kita lihat secara lebih rinci atau kita tinjau lebih rinci bahwa dampak yang terjadi dan muncul akan lebih bervariasi ketika penggunaan atau pengalihan ganti tangan ini dilakukan dan memiliki konsekuensi yang paling buruk, yaitu ketergantungan pada pihak swasta. Selanjutnya, pihak pro juga tadi mengatakan bahwa pihak swasta dapat mengambil tindakan atau resiko lebih tinggi daripada pihak PAM ataupun BUMN. Hal tersebut yang dimana tentunya dan pastinya memiliki dampak dengan skala yang lebih besar walaupun akan digantikan oleh PT lain. Namun, apakah tim pemerintah atau tim pro dapat memastikan kepercayaan investor, masyarakat itu dapat tetap sama dari awal perancangan proyek ini dan juga hingga akhir proyek ini? Tentunya pengguna ataupun masyarakat dan investor ini akan kehilangan minat dan juga kepercayaan mereka ketika proyek yang dijalankan oleh pihak swasta ini mengalami kegagalan dan berdampak negatif dan memiliki skala yang cukup besar. Pihak pemerintah juga tadi mengatakan bahwa pemerintah tetap dapat mengatur tarif air. Hal tersebut benar, tetapi sebenarnya pernyataan dari pihak pro ini mendukung pihak kami dan bukan pihak Anda sendiri. Karena dengan begitu pihak pro ya sebagai pendukung dari mosi tersebut mengatakan bahwa sebenarnya pihak swasta ini masih berada di dalam pengawasan BUMN ataupun PAM, yang dimana hal tersebut dapat mempertegas bahwa sebenarnya BUMN atau PAM ini masih berperan penting dalam kasus ini. Baik, saya lanjut dengan argumen yang saya miliki, dan saya memiliki 3 argumen. Pada poin pertama, argumen saya membahas tentang dampak apa yang ditimbulkan dari pihak swasta dengan penggunaan teknologi berkembang. Yang kedua, tingkat koefisienan dan pengoptimalannya. Dan yang ketiga, lalu apakah topik korupsi dapat hilang begitu saja? Saya mulai dari argumen saya yang pertama, dampak yang ditimbulkan dari pihak swasta dengan penggunaan teknologi yang sudah berkembang. Perlu diperhatikan bahwa teknologi yang digunakan oleh pihak swasta ini pastinya sudah teruji dan terpercaya dan mengikuti perkembangan yang notabene berarti teknologi ini sudah sangat berkembang. Namun jika kita analisis lebih lanjut, hal tersebut dapat memiliki dan menimbulkan dampak dengan resiko lebih tinggi terhadap alam dan juga mekanisme sistemnya yang berlaku jika ditetapkan di daerah terpencil ataupun rawan dengan bencana. Lalu, bagaimana pihak swasta dapat mengoptimalkan akses ini pada suku pedalaman ataupun tempat-tempat pedalaman yang menolak untuk pembaruan sistem privatisasi air ini? Selanjutnya, argumen saya yang kedua, tingkat koefisienan dan pengoptimalannya. BUMN ataupun PAM merupakan suatu organisasi atau kepengurusan yang sudah dibentuk oleh negara dan tentunya memiliki kepercayaan yang sudah sangat lama dipercayai. Sedangkan ketika kita menggunakan pihak swasta ini hanya menggunakan investor seadanya, yang dimana ketika PT tersebut mengalami kegagalan proyek yang dikerjakan akan berdampak besar bagi investor, bagi lingkungan, dan juga bagi masyarakat di sekitarnya dengan kerugian yang berskala besar. Untuk pihak investor ini dapat berupa penurunan dari subsidi ataupun dana yang telah diberikan ketika pihak masyarakat dan juga alam ini adalah terganggunya mekanisme ataupun sistem. Dan juga
pihak swasta yang dikatakan memiliki rancangan proyek yang lebih berkembang dan mengedepankan sifat berkelanjutan. Di mana ketika secara tidak langsung pihak pemerintah ini mengatakan bahwa perusahaan milik negara ini memiliki proyek, keputusan, dan juga strategi yang kurang efisien yang telah ditetapkan. Bahkan keputusan ini sudah dari lama ditetapkan, tetapi mengapa baru sekarang pihak swasta mengatakan bahwa keputusan, strategi, dan juga proyek yang ditetapkan dan dijalankan oleh BUMN atau PAM ini merupakan proyek yang kurang efisien. Lalu, lantas bagaimana konsep yang direalisasikan atau rancangan yang direalisasikan oleh PT swasta ini, dan apakah mampu menambah nasib Indonesia ataupun mengatur nasib Indonesia dan mengundur ataupun dia dapat mengoptimalkan proyek yang dialami ketika Indonesia supaya tidak mengalami kekurangan air. Dengan begitu kesimpulannya, di sini kita dapat simpulkan bahwa Dewan Juri juga dapat merasakan ketika Dewan Juri sebagai masyarakat ataupun investor yang menjadi yang sudah percaya kepada proyek ini, namun proyek ini gagal dan memiliki berbagai permasalahan yang sangat-sangat tidak dapat ditoleransi. Selanjutnya, pada argumen saya yang ketiga atau poin terakhir, yaitu lalu apakah topik korupsi dapat hilang begitu saja? Tadi pihak pro mengatakan bahwa kami dari pihak oposisi tidak membuat argumen mengenai bagaimana korupsi ini tidak dapat terjadi. Tentunya kita dapat melihat dan menyimpulkan bahwa pihak pro mengatakan bahwa pihak swasta ini akan banyak sekali campur tangan dari pihak-pihak lain, lalu bisa saja terjadinya pembayaran dari hak ini itu tidak dioptimalkan dan tidak menutup kemungkinan adanya korupsi. Dengan begitu, saya nyatakan tim pemerintah tidak dapat dimenangkan dan tim oposisi dapat dimenangkan karena tim pemerintah tidak memiliki argumen yang kuat dan juga bisa disanggah oleh tim oposisi. Dengan begitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.